Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, paket 5, mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu kelompok kami. Yang pertama ada ketua kelompok kami, yaitu Rizky Ramadan dengan NIM 1806097. Kemudian anggota kelompok yang bernama Hoerunisa Ar-Rahma dengan NIM 1806171. Kemudian ada Tika Apriani Hidayat dengan NIM 1806559. Dan terakhir ada Bella Nurrohaini dengan NIM 1804702. Di sini kami akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Pemahaman tentang Riba terhadap Proses Jual Beli Online pada Mahasiswa PGSD UPI Kampus Sumedang Angkatan 2018. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan yang akan dijelaskan oleh Bella Nurrohaini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang terlebih dahulu. Penelitian ini berawal dari adanya keresahan dan kekhawatiran kami terhadap perilaku riba yang kian hari kian marak terjadi. Kegiatan riba ini biasanya terdapat pada kegiatan jual beli. Banyak sekali praktik riba dalam kegiatan jual beli, apalagi saat ini jual beli bisa dilakukan secara online. Sehingga jika tidak dicermati, maka akan berdampak buruk bagi pelaku jual beli online, terkhusus bagi para mahasiswa PGSD UPI Kampus Sumedang Angkatan 2018. Dari kekhawatiran itulah kami mencoba untuk membuat suatu penelitian tentang sejauh mana pemahaman mahasiswa PGSD UPI Kampus Sumedang terhadap riba, dan bagaimana pengaruhnya mahasiswa yang sudah mengenal riba dengan yang belum mengenal riba. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimana pemahaman mahasiswa PGSD UPI Kampus Sumedang Angkatan 2018 tentang riba terhadap kegiatan jual beli online. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh pemahaman tentang riba terhadap kegiatan jual beli online mahasiswa PGSD UPI Kampus Sumedang Angkatan 2018. Kemudian, tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut. 1. Menganalisis tingkat pemahaman mahasiswa PGSD UPI Kampus Sumedang Angkatan 2018 tentang riba terhadap kegiatan jual beli online. 2. Menganalisis pengaruh perbedaan tingkat pemahaman mahasiswa PGSD UPI Kampus Sumedang Angkatan 2018 tentang riba terhadap kegiatan jual beli online. Selanjutnya, kita masuk ke kajian pustaka yang akan dijelaskan oleh Tika Apriani Nur Hidayat. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kajian pustaka. Dimulai dari pemahaman. Apa itu pemahaman? Jadi, pemahaman adalah suatu kondisi di mana seorang individu dapat memahami melalui proses yang dihasilkan dari informasi yang ditangkapnya dengan baik dan benar. Dilihat dari tingkatannya, pemahaman ini terdiri dari 3 tingkatan, yaitu ada rendah, sedang, dan tinggi. Adapun indikator seseorang paham adalah seperti berikut: mentafsirkan, memberi contoh, mengklasifikasikan, meringkas, menarik inferensi atau menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan. Kemudian ada jual beli. Apa itu jual beli? Jual beli adalah transaksi tukar-menukar yang beralihnya hak kepemilikan. Kemudian, berkaitan syarat jual beli menurut Mardani 2012, yaitu yang pertama, saling rela antara kedua belah pihak. Kedua, pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melalui akad, yaitu orang yang telah balik, berakal, dan mengerti. 3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. 4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. 5. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserah terimakan. 6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Dan terakhir, harga harus jelas saat bertransaksi. Kemudian rukun jual beli menurut Abdul Ar-Rahman 2003 pada halaman 21-24 mengatakan bahwa rukun jual beli itu berjumlah 6, yaitu sigat, kata ijab dan qabul, akid, orang yang akad, makud alai, barang yang diperjualbelikan. Lalu, apa itu jual beli online? Jual beli online merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan dengan menggunakan internet. Riba menurut Al-Sabuni merupakan tambahan yang diambil oleh pemberi hutang dari penghutang sebagai penumbangan dari massa. Hukum riba jelas haram. Jenis-jenis riba ini dibedakan dari praktiknya. Yang pertama ada riba qard, riba jahiliyah, riba nasi'ah, dan riba fadl. Bahaya riba diantaranya, riba termasuk 7 dosa besar, diperangi Allah SWT, seperti dosa menikahi ibu sendiri, mendapat laknat dari Rasulullah SAW, lebih dahsyat dosanya dari 36 perempuan pezina. Lalu selanjutnya dampak riba. Yang pertama, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang kedua, masyarakat yang berinteraksi dengan riba adalah masyarakat yang miskin, tidak memiliki rasa simpatik. Yang ketiga, pemborosan. Yang keempat, tersebarnya riba merupakan pernyataan tidak langsung bahwa mereka layak mendapatkan azab Allah SWT. Yang kelima, riba adalah perantara menjajah negeri Islam. Dan yang keenam, memakan riba menghalangi kebaikan.
Selanjutnya, hikmah diharamkannya riba untuk kita yaitu melindungi harta, memotivasi untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersih, menghindari permusuhan, menjauhkan diri dari kebinasaan, dan membuka pintu-pintu kebaikan. Selanjutnya, kita masuk ke metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Bella Nurrohaini. Baik, terima kasih. Selanjutnya metode penelitian. Pertama, untuk peningkatan, penelitian kami menggunakan penelitian kuantitatif. Adapun instrumen yang kelompok kami pakai dalam penelitian ini yaitu survei berupa angket. Kemudian, untuk lokasinya sendiri di rumahnya masing-masing. Dan partisipannya yaitu 35 partisipan yang terdiri dari mahasiswa PGSD UPI Kampus Sumedang angkatan 2018. Kemudian instrumen angket. Instrumen angket ini terdiri dari dua jenis. Instrumen yang pertama digunakan untuk mengukur pemahaman dan yang kedua untuk mengukur perilaku. Kemudian, dalam angket ini terdiri atas pernyataan positif dan negatif. Untuk pernyataan positif, bila siswa memilih pernyataan sangat setuju, maka skor tertingginya yaitu 5, dan skor terendahnya 1. Sedangkan untuk pernyataan negatif, sebaliknya. Kemudian, untuk kisi-kisi angket seperti tabel berikut, kami membuat soal sebanyak 20 yang terbagi ke dalam 3 indikator utama, yaitu pemahaman tentang riba, pemahaman tentang jual beli online, dan pengaruh perbedaan pemahaman tentang riba terhadap perilaku jual beli online. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data. Yang pertama, metode analisis data. Penelitian kami menggunakan metode analisis data deskriptif. Analisis data deskriptif menurut Sugiono 2011 adalah suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan data yang telah diperoleh di lapangan, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai keadaan subjek penelitian dan dapat memberikan informasi terkait pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang sedang diteliti. Kemudian metode pengolahan data. Untuk memperoleh hasil akhir dari penelitian yang kami lakukan, maka data yang sudah diperoleh dari lapangan kami uji, mulai dari uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji linear, serta uji regresi linear sederhana. Selanjutnya, kita masuk ke hasil penelitian dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh Rizky Ramadan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan penelitian kami. Dari data yang berhasil kami himpun, karakteristik responden terbagi menjadi dua, yaitu karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dan karakteristik responden berdasarkan umur. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 7 orang dengan persentase 20%, sedangkan perempuan berjumlah 28 orang dengan persentase 80% dari total keseluruhan responden sebanyak 35 orang. Kemudian untuk data responden berdasarkan usia menunjukkan bahwa karakteristik responden yang berusia 19 tahun sejumlah 5 orang dengan persentase 14,3%, kemudian yang berusia 20 tahun sebanyak 20 orang dengan persentase 57,1%, kemudian yang berusia 21 tahun sejumlah 7 orang dengan persentase 20%, dan yang berusia 22 tahun berjumlah 3 orang dengan persentase 8,6% dari total keseluruhan responden sebanyak 35 orang. Selanjutnya saya akan memaparkan deskripsi jawaban responden. Deskripsi jawaban responden terhadap pernyataan pemahaman tentang riba dapat dilihat dari tabel berikut. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 35 orang responden yang menjawab pernyataan pemahaman tentang riba dengan jumlah total variabel X sebesar 1285. Kemudian, jawaban responden terhadap pernyataan pemahaman tentang kegiatan jual beli online dapat dilihat dari tabel berikut. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 35 orang responden yang menjawab pernyataan pemahaman tentang riba dengan jumlah total variabel Y-nya sebesar 1386. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan hasil pengujian instrumen penelitian kami. Yang pertama berkaitan dengan hasil uji validitas. Hasil uji validitas untuk variabel X dapat dilihat dari tabel berikut. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pernyataan dari X1 hingga X10 dinyatakan valid karena hasil uji validitas yang ditunjukkan pada kolom Pearson correlation menunjukkan nilainya lebih besar dari nilai R tabel yang telah ditentukan, yaitu sebesar 0,3338. Dengan demikian, pernyataan terhadap pemahaman tentang riba dinyatakan valid. Kemudian hasil uji validitas untuk variabel Y dapat dilihat dari tabel berikut. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pernyataan dari Y1 hingga Y10 dinyatakan valid karena hasil uji validitas yang ditunjukkan pada kolom Pearson correlation menunjukkan nilainya lebih besar dari nilai R tabel yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,3338. Dengan demikian, pernyataan tentang kegiatan jual beli online dinyatakan valid. Selanjutnya yang kedua berkaitan dengan uji reliable. Hasil uji reliable untuk variabel X dapat dilihat dari tabel berikut. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pernyataan X1 hingga X10 dinyatakan reliable karena hasil reliable pada Cronbach alpha based on standardized item menunjukkan nilai sebesar 0,740 atau dengan kata lain, persentase 74% lebih dari 60%. Dengan demikian, pernyataan terhadap pemahaman tentang riba dinyatakan reliable.
Kemudian, hasil uji reliable untuk variabel Y dapat dilihat dari tabel berikut. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pernyataan Y1 hingga Y10 dinyatakan reliable, karena hasil reliable pada Cronbach Alpha based on standardized item menunjukkan nilai sebesar 0,649, atau dengan kata lain, persentase 64,90% lebih besar dari 60%. Dengan demikian, pernyataan tentang kegiatan jual beli online dinyatakan reliable. Selanjutnya yang ketiga berkaitan dengan uji normalitas. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,157. Nilai 0,157 itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Kemudian yang keempat berkaitan dengan uji linear. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan hasil uji linearitas dapat diketahui bahwa nilai sig deviation from linearity sebesar 0,293, lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat hubungan antara pemahaman tentang riba dengan kegiatan jual beli online pada mahasiswa PGSD UPI Kampus Sumedang angkatan 2018. Kemudian setelah diuji linearitas, maka selanjutnya data diuji dengan menggunakan uji regresi linear sederhana, seperti tabel berikut. Dari hasil uji regresi linear sederhana, diketahui nilai F hitung sebesar 139,436 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka, model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain, terdapat pengaruh variabel X, pemahaman tentang riba, terhadap variabel Y, kegiatan jual beli online. Dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya, dapat dilihat dari tabel berikut. Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,899, dan nilai koefisien determinasi R² sebesar 0,809. Artinya, bahwa pengaruh variabel bebas pemahaman tentang riba terhadap variabel terikat kegiatan jual beli online adalah sebesar 80,9%. Dari penelitian yang telah kami lakukan terhadap mahasiswa PGSD UPI Kampus Sumedang angkatan 2018, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa mempunyai pemahaman tentang riba sebesar 73,43%. Ini artinya mahasiswa mempunyai pemahaman yang baik terhadap riba. Dan pemahaman ini berpengaruh sebesar 80,9% terhadap proses jual beli online mahasiswa.